Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman SWI TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya Suhaimi akan memandu podcast kali ini bersama bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Abu Sali Wadzir, sarjana hukum. Apa kabar Pak Abu Sali? Oh, fine. Oh, fine. Nah, teman-teman, beliau ini adalah tokoh pergerakan di Bumi Sedang Studung. Kemarin sempat mengikuti aksi ya, Pak? Iya. Aksi dukungan kepada PJ Bupati. pejabat Bupati Banyuasin. Pak, di dalam orasi Bapak itu kan saya mendengar Bapak mengatakan 5 tahun saya tidak menginjakkan kaki di komplek perkantoran Banyuasin. Apa sih sebenarnya, Pak? Aduh, sepertinya hari ini saya berterima kasih kepada teman-teman media ya. Ya. Pada dasar dan intinya saya punya alasan tertentu. Saya seorang aktivis di Banyuasin ini yang sudah banyak mempelopori gerakan pembangunan bersama Bupati terdahulu. Oke. Jadi ringkas cerita, saya ini bagian dari tim SES, garda terdepan. Saya kalau mendukung orang, nyawa saya dikorbankan, siap. Tim ses di tahun berapa? 2019. 2019? Iya. Oke. Oleh Bupati 5 tahun terdahulu. Jadi begini, sebenarnya banyak kejanggalan yang saya tidak sukai. Karena gerakan saya ini murni panggilan jiwa. Ya. Nah, mengenai sumpah saya, memang di waktu itu saya ini orangnya keras gitu ya. Tapi kalau membela siap nyawa korbankan. Iya. Ya. Jadi dalam perjalanan saya memperjuangkan seseorang itu, saya kurang menerima. Makanya saya ucapkan sumpah itu. Ada berdasarkan yang saya tidak suka karena di dalam melakukan kebijakan ataupun segalanya lah intinya yang menyangkut hak-hak saya. Di situ karena saya jengkel pada waktu itu mungkin tidak kepada pemimpinnya yang dahulu kan, tapi di bawah-bawahnya ini kurang profesional. Masa saya sudah berjuang keras ya. Tentunya garda terdepan, tenaga, terdepan. materi, Ya, semuanya sudah saya korbankan demi untuk memenangkan. Nah, sampai-sampai bender belum dibayar kan? Waduh. Nah, sudah itu uang nasi belum dilunasi ya, uang di warung belum dilunasi. Itu sudah 4 bulan pelantikan. Tapi ada cerita nggak? Diundang nggak pelantikan? Enggak, saya sudah ucapkan kepada sebenarnya sama tim, tapi mereka ini sepertinya lebih mementingkan diri sendiri. Ya, saya tidak sejalan orang yang kayak gitu. Ya, apa yang saya harapkan mungkin saya nggak jadi masalah, tapi panggilan jiwa saya harus dipenuhi. Nah, jadi alasan dasar itu yang membuat Bapak bersumpah. Iya, saya sampai mengucapkan kepada 2 orang, inisial YD dan UD, saya katakan, tolong bayar bender dan utang-utang nasi selama kampanye. Itu saja? Itu saja. Nah, Pak, tadi kan itu urusan pribadi lah, personal. Iya. Tentunya Bapak sangat getol dengan penataan wajah ibu kota Banyuasin. Itu kota Pangkalan Balai. Kalau kita nyebutnya nih di sini nih dusun besar. Bagaimana sih Pak? Boleh ceritakan sedikit? Bapak kan punya banyak ide dan gagasan Pak. Wow, ini yang spesial sekali. Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus karena unek-unek saya selama 5 tahun ya. Saat ini terbayar. Iya, karena Bapak kan sangat getol tadi. Iya. Oh iya, saya buka dulu ransel saya. Saya bawa ransel ini untuk menyampaikan sebuah aspirasi dan keinginan saya tentang ibu kota. Oke. Wah. Waduh, siap. Ibarat lama tertandu nih Pak. 5 tahun. Wow, 5 tahun. Lama deh, 5 tahun. 5 tahun. Waduh. Jadi proposal untuk tata kelola kota. Iya. Boleh sampaikan dengan pemirsa SWI TV. Oh iya, baik saya sampaikan. Sebenarnya saya ini seorang aktivis di Banyuasin yang berjiwa besar untuk menata ibu kota Kabupaten Banyuasin, mulai dari bupati pertama sampai bupati saat ini sekarang ini kira-kira.
Jadi saya ingin ibu kota Kabupaten Banyuasin ini tertata rapi, ya. Tanda tangan apa tuh Pak? Oh, ini sudah ditandatangani proposal saya 2019 oleh 5 lurah dan 1 camat. Ini sudah cukup bukti. Tapi dalam kinerjanya kayaknya mereka tidak ada respon untuk menerima proposal saya ini. Jadi saya tunda. Jadi begini, pemerintah periode 2019 itu tidak mengindahkan proposal Bapak yang telah diketahui oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Iya, memang benar. Makanya sempat ini tertunda 5 tahun. Tapi saat ini, Insya Allah PJ Bupati Hani Sofia Rustam, karena beliau juga sepertinya orang yang bersahabat dengan kita semua ini, dan saya juga sudah bertemu dengan beliau. Jadi mungkin saya akan tawarkan. Karena PJ Bupati Rustam ini sepertinya orangnya punya ideologi lah yang bersifatnya untuk pembangunan di ibu kota Kabupaten Banyuasin ini, walaupun di penghujung jabatannya ini hanya mungkin 1 tahun. ya, satu tahun lebih kurang. Nah, makanya dalam 1 tahun ini bagaimanapun saya akan masukkan ini proposal ini untuk penghijauan ibu kota Kabupaten Banyuasin ini, hanya jaraknya kalau nggak salah itu 8,8 km dari gerbang Kayu Air Kuning sampai gerbang Satrio. Hanya itu saja, dan masuk jalan-jalan yang Untuk ada 5 kelurahan. Iya, di 5 kelurahan ini. Apa sih faktor ya menurut Bapak? Faktor yang menghambat keinginan masyarakat khususnya di Kota Pangkalan Balai untuk menampakkan wajah kota menurut Bapak? Dan faktor-faktor yang menghalangi? Iya, faktor penghalang ini terlalu banyak sebenarnya, ya. Karena prospek dalam sistem pilkada ini dia lebih mementingkan pembangunan di lumbung suara. Itu pada intinya sehingga lambat. Jadi tidak berarti tidak pure untuk kepentingan masyarakat banyak. Iya, itu hampir semua pemimpin-pemimpin di Banyuasin ini prospeknya mengacu kepada lumbung suara. Makanya ibu kota kabupaten ini tertinggal. Nah, sekarang saya ini berjuang sendiri. Udah puluhan tahun ini. Boleh dikatakan ya sebagai generasi pelopor banyak mempelopori pembangunan untuk menunjukkan ciri khas ibu kota Banyuasin ini. Ibu kota Kabupaten Banyuasin ini Pangkalan Balai. Tapi apa sudah puluhan tahun ini? Kalau nggak salah udah 21 tahun. Ya, bagaimana ibu kota kabupaten ini dilihat oleh orang luar? Tidak ada aspek kira-kira yang menunjukkan bahwa ciri khas ibu kota Kabupaten Banyuasin ini berada di Pangkalan Balai. Pangkalan Balai ini tak lebih hanya dusun besar. Yang itu yang dikatakan oleh orang luar. Semestinya pemimpin-pemimpin itu punya insting, naluri, nalar, dan keberanian. Pak, kita ini kan begini. Ada banyak nih. Ada kita berhutang pinjaman daerah 288 miliar. Kemudian 191 dana pen, Pak. Nah, kita ini menurut saya secara pribadi bukan pemerintah periode sebelumnya ini hanya benar kata Bapak tadi mementingkan konstituen mereka saja. Iya. Nah, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat Kabupaten Banyuasin, Pak. Nah, sedangkan kita tahu Kota Pangkalan Balai, khususnya Kecamatan Banyuasin 3, merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar. Kalau kita catat, terbesar. Artinya, sebagai penyumbang PAD terbesar, kita ini hanya membayar utang, Pak. Membayar utang saja, tanpa kita mendapatkan pembangunan yang sifatnya komprehensif dan berkelanjutan, Pak. Sudah barang tentu kan di periode saat ini PJ Bupati mengatakan 150 miliar untuk penataan kota, namun uangnya hanya dapat diakomodir 40 miliar. Sedikit sekali ya? Sedikit, karena kemampuan keuangan daerah kita tidak mumpuni. Ada untuk hibah, sebagai macam ya. Nah, tanggapan Bapak dengan apa yang dilakukan oleh PJ Bupati saat ini bagaimana, Pak? Saya kira PJ Bupati ini boleh dikatakan punya beban moral yang berat. Terutama dia belum menguasai strategi pembangunan atau bangunan-bangunan yang berada di ibu kota ini hampir nggak terlalu banyak tampak. Jadi PJ Bupati ini dari feeling saya sudah bagus, karena dengan uang 40 miliar tadi saya kira dimanfaatkan untuk menata ibu kota kabupaten, mudah-mudahan bisa
terutama untuk penghijauan. Nah, saya harus berterima kasih bahwa respect PJ Bupati ini patut diacungkan jempol. Mereka bersahabat dengan organisasi LSM, pemuda dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang harus kita dukung. Dan hal tersebut dilakukan nggak di periode sebelumnya? Iya, yang periode sebelumnya ada mungkin ya, tapi karena saya nggak tahu, nggak bercimpung selama 5 tahun, ya no problem lah bagi saya. Yang penting di depan ini saya banser paling depan untuk PJ Bupati. Jadi Bapak siap mengawal pembangunan? Siap. Memang saya sudah 5 tahun ini mencari sosok pemimpin bupati ya, yang mengerti akan kinerja saya. Dulu bupati pertama banyak yang saya lakukan. Contohnya Pak nih? Contoh, udah banyak saya lakukan ya. Bukan hanya bicara ya, saya berani ini merancang desain gaji RT Sebanyuasin, membuka 8 titik sungai yang ada di Banyuasin Sekrok ya. Iya. Sudah itu pelebaran jalan, pembebasan lahan 2 jalur ini ya, dan juga memindahkan rumah yang ada di Bumberlian itu. Jadi semuanya otak dari saya. Jadi ide dan gagasan itu Bapak sudah melakukan sumbangsi pikiran untuk kemajuan Kabupaten Banyuasin. Iya. Nah, artinya ada gap atau bagaimana sih Pak sampai di periode 2019 Bapak mengeluarkan sumpah itu, artinya selain alasan personal Pak atau kekecewaan Pak? Iya, sebenarnya kalau kecewa itu sangat amat. Karena saya ini bersifat bukan pribadi untuk kabupaten. Prioritas utama, saya tidak pernah berpikir bahwa berapa saya harus dapat. Tapi paling tidak gerakan saya dikenang oleh orang banyak. Dan bupatinya yang terdahulu itu sebenarnya kurang bijak dalam mengambil keputusan. Saya belum pernah berhadapan dengan pendahulu. Jadi di bawah-bawahnya ini mungkin ada sentimen kalau saya maju untuk menata ibu kota nih. Tapi mereka juga yang berada di samping ini nol besar nihil, nggak punya prestasi. Mereka hanya mementingkan mungkin proyek. Tapi kalau saya mendirikan proyek ini untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ibu kota ini tidak gersang seperti sekarang, rapi, indah, sejuk, nyaman, ditumbuhi pepohonan. Nah, ini yang harus direspon oleh Bupati PJ sekarang ini. Mungkin dalam waktu dekat saya akan menghadap beliau. Terakhir Pak, harapan untuk pemerintah saat ini dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin. Harapan saya, alhamdulillah sekarang ini sudah duduk di sini. Karena sudah 5 tahun saya menantikan siapa yang mengerti kinerja saya ini dalam membangun ibu kota ini. Karena tidak banyak, satu di antara 1000 generasi-generasi atau ormas-ormas LSM yang berani spekulasi, mendesain, mempelopori gerakan dalam pembangunan ini. Jadi saya ucapkan kepada PJ Bupati, walaupun 1 tahun, kira-kira dia harus turun melihat ini betapa mirisnya ibu kota kabupaten selama 21 tahun ini. Ini yang saya inginkan. Saya kemudian pesan untuk saudara-saudara kita di Bumi Silang Setudo. Satu pesan dari saya sebagai aktivis generasi pelopor yang kinerjanya bukan saya banggakan sendiri, sudah banyak saya lakukan di Banyuasin ini untuk masyarakat. Saya ingin generasi muda yang berkecimpung di Banyuasin ini, baik pun ormas LSM atau wartawan, kita bekerja sama satu sama lain untuk mendukung dan menyukseskan dalam sisa jabatan PJ Bupati ini, walaupun singkat, insya Allah kita sampaikan, dan beliau saya yakinkan pasti respon. Untuk itu kita jangan segan-segan untuk berbicara dengan beliau. Apa-apa yang kita inginkan kita sampaikan. Jangan sampai seperti saya 5 tahun sepertinya mau meledak rasa dada ini. Bagaimana suatu gerakan panggilan jiwa yang tidak didasari untuk kepentingan pribadi sempat tertunda. Jadi saya harus bayar mahal untuk rekan-rekan semua ini. Oke, Pak Abu Sali, obrolan sangat luar biasa, Pak. Apalagi Bapak bercerita tentang Bapak menginisiasi beberapa gerakan, kemudian program-program pemerintah, Bapak berkontribusi aktif teman-teman SWI. Kalau teman-teman SWI
ingin berbicara lagi atau mendengarkan topik bicara bersama Pak Abu Salih, Boleh diundang lagi. boleh ya, boleh komen di channel YouTube SWI TV Kabupaten Banyuasin. Dan teman-teman yang ingin tanya kaos apa hari ini yang kita pakai, ini adalah kaos dari SWI TV, Pak. Wah. Nanti teman-teman boleh kepoin kaos SWI TV. Dan sobat SWI TV, terima kasih untuk segala sesuatunya. Saya Suhaimi pamit undur diri bersama Bang Abu Salih. Dan saya Abu Salih, aktivis Banyuasin sebagai generasi pelopor, mengucapkan ribuan terima kasih Ya, kepada siap. SWI TV ya. Siap. Tentu spesial sekali pada hari ini. Iya, spesial karena kita juga launching nih. Iya. Ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.